Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Bu Guru berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh, yaitu tema 2, muatan matematika. Hari ini kita akan khusus membahas tentang soal cerita perkalian dan pembagian. Namun sebelum kita jauh membahas tentang materi ini, baiklah kita akan berdoa dulu ya, supaya pelajaran kita hari ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, demikianlah tadi kita sudah berdoa. Semoga pelajaran kita hari ini mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kalian bisa memahaminya dengan baik. Baiklah, kita akan membahas lebih jauh tentang materi kita hari ini, yaitu soal cerita, perkalian, dan pembagian. Ya baik, setelah anak-anakku semuanya mempelajari materi ini, diharapkan kalian itu mampu menyelesaikan masalah perkalian dan pembagian yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Seringkan anak-anak dalam kehidupan sehari-hari ada masalah-masalah yang berhubungan dengan perkalian dan pembagian. Banyak sekali yang berhubungan, apakah itu di pasar, di rumah, di sekolah, itu banyak sekali yang berhubungan dengan soal cerita matematika ya. Nah baik, kita lanjut. Nah ini dia nih. Setelah kalian mempelajari masalah soal cerita ini nih, kalian akan mampu bersikap adil. Kenapa? Karena sudah terlatih membagikan sesuatu sama banyak. Kemudian kalian sudah terlatih menempatkan benda dalam wadah dengan jumlah yang sama banyak. Jadi kalian itu setelah mempelajari materi ini, kalian mampu menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan perkalian dan pembagian. Apakah kalian sudah mampu membedakan apakah ini soal cerita perkalian atau pembagian? Baik, supaya kalian tahu, maka kita lihat ciri-cirinya atau tanda-tandanya. Kalau soal cerita perkalian, ini nih ya, biasanya itu ada kata setiap, masing-masing, dan yang ditanyakan di terakhirnya adalah jumlah seluruhnya atau berapa banyak semuanya ya. Sedangkan kalau soal cerita pembagian, ciri-cirinya atau tanda-tandanya adalah ada kata dibagikan, diberikan, ada kata sama banyak. Kemudian pertanyaannya adalah berapa banyak, bisa itu kue, kelereng yang diterima setiap anak, yang dimasukkan setiap kota, ada kata setiap. Nah, kemudian perhatikan lagi. Kalau soal cerita perkalian itu angka awalnya itu kecil. Coba kita lihat nih. Kita lihat ya, ini nih. Soal cerita perkalian ini angkanya awalnya kecil, 5, ada 4. Kemudian kalau soal pembagian biasanya angka yang terdapat itu angkanya besar. Nanti terakhirnya hasilnya kecil. Bagaimana anak-anak? Sudah paham dengan tanda-tanda atau ciri-cirinya? Sudah bisa membedakan ya? Baik. Supaya kita lebih mantap, anak-anakku semuanya lebih memahami, baiklah Bu Guru akan menjelaskan dengan menggunakan contoh berikut ini. Contoh 1. Bu Guru memiliki 4 bungkus permen.
Anggaplah ini bungkus permen karet ya. Masing-masing bungkus berisi 5 permen. Berapa jumlah permen Bu Guru seluruhnya? Nah, coba tebak anak-anak. Soal apakah ini? Perkalian atau pembagian? Nah, seperti halnya tadi Bu Guru jelaskan bahwa tanda-tanda atau ciri-ciri soal perkalian adalah ada kata masing-masing. Terus di pertanyaannya adalah berapa? Ada kata jumlah seluruhnya atau banyaknya. Baik, berarti soal ini kita bisa tebak bahwa ini adalah soal cerita perkalian. Betul sekali. Nah, baik, supaya kalian lebih paham, lebih mantap, Bu Guru akan memperagakan cara menyelesaikannya dengan langsung menggunakan bendanya. Anak-anakku semuanya juga bisa begitu di rumah. Kalau punya soal bisa dipraktekkan langsung dengan menggunakan benda-benda yang ada di sekitar kalian, yang ada di rumah, yang gampang kalian jangkau. Misalnya menggunakan mainan yang kalian punya, menggunakan alat dapurnya ibu seperti sendoknya ibu boleh dipakai. Nah, baik. Nah, kita akan memperagakan cara penyelesaian soal yang pertama ini. Baik. Tadi ini ya, Bu Guru punya 4 bungkus permen. 4 ya. Nah, setiap permen ini di dalamnya ada berapa? Kalian biasa makan kan? Anak-anakku semuanya pasti senang dengan permen karet. Di dalamnya ini lagi ada 5 permen. Jadi 1 bungkus ini berisi 5 ya anak-anak, 5. Oke, 5 ya. Jadi ada 5. 1 bungkus isinya 5. Pertanyaannya tadi adalah berapa ini ya? Berapa banyak, berapa jumlah seluruh permen Bu Guru? Baik, kita akan lihat berapa ya. Kita akan buka ya. Kita buka. Buka. Kita akan buka bungkusnya. Oke. Ini kan di dalamnya ada 5 ya, isinya 1 bungkus itu berisi 5. Nih. Kita akan menghitung sama-sama. Baik anak-anak, diperhatikan jadi 1 bungkus isinya 5 ya. Nih, perhatikan. Sering kan kalian makan permen seperti ini kan? Jadi nanti kalian bisa menghitung sendiri. Kalau kalian lagi makan, sudah makan berapa ya? Tadi saya makan 5, kira-kira berapa yang? Nah baik, lihat. Kita kembali ke soal. Bu Guru tadi memiliki 4 bungkus permen. 1 bungkus isinya 5. Ya, 5. Sekarang ditanyakan berapa jumlah seluruhnya? Baik, kita akan hitung. Nih ya. Nih ya. Bungkus pertama 5 ya, 5. 5 ya. 5. Sekarang bungkus kedua. Ini 5, kita tambahkan lagi. 5 tambah 5 berapa? Materi yang lalu sudah dijelaskan ya sama Bu Harti bahwa perkalian itu adalah penjumlahan berulang. Nah ini sekarang 5 tambah 5 berapa? 10. Kemudian ditambahkan lagi. 10 tambah 5 berapa? 10 tambah 5 berapa? 11, 12, 13, 14, 15. Kemudian tambahkan lagi.
16, 17, 18, 19, 20. Jadi jumlah seluruh permen ibu adalah berapa? Berapa Nana semuanya? 20. Itu ya. Jadi satu bungkus isinya 5. Tanyakan berapa jumlah semuanya? Tiada 20. Nah sekarang bagaimana kalau kita tampilkan dalam bentuk tulisan? Coba anak-anakku perhatikan semuanya ya. Ini kita tampilkan dalam bentuk tulisan ya. Baik. Perhatikan semuanya anak-anak ya. Kita tampilkan dalam bentuk tulisan. Sekarang dilihat sini. Tadi Bu Guru memiliki 4 bungkus permen. 4 bungkus. 4 bungkus ya. Berarti tulis 4. Bentuk perkaliannya adalah 4. Sekarang, tadi kan kita sudah tahu bahwa ini adalah soal cerita perkalian, berarti kali. Ya, kali. Kali berapa Nana? Nah, isinya tadi satu kotak itu, satu bungkus itu isinya berapa? 5. Berarti dikalikan 5. Paham anak? Jangan sampai terbalik ya. Jadi 4 ini menunjukkan jumlah bungkusnya atau jumlah kotaknya ya. Sedangkan 5 ini menunjukkan jumlah isinya satu bungkus. Nah, bagaimana mencari jawabannya? Sudah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya bahwa cara mencarinya adalah penjumlahan pakai dengan cara penjumlahan berulang. 4 kali 5 itu artinya ya. 4 kali 5 itu artinya apa? 4 kali 5 artinya apa? 5 ditambahkan sebanyak 4 kali. Ini ya. 5 ditambah 5 itu ya. Tambah 5 ditambah 5 gitu ya, bukan 4 tambah 4 tambah 4 ya. Jadi 4 kali 5 itu artinya 5 ditambahkan sebanyak 4 kali. Sudah paham anak-anakku semuanya? Jadi jumlah seluruh permen Bu Guru adalah 20 ya, adalah 20. Paham anak-anakku semuanya? Nah baik, Bu Guru akan lanjutkan dengan contoh yang kedua. Nih, coba semuanya perhatikan anak-anakku semuanya. Kalau kita lihat soal ini, coba kalian tebak, ini soal cerita perkalian atau pembagian? Nah, kalau sudah ditanyakan seperti itu, kembali dengan ciri-ciri tadi. Apa ciri-cirinya ini yang ada muncul di sini? Ada kata dibagikan, kemudian sama banyak, kemudian setiap, kata setiap di belakang. Berarti kita bisa pastikan bahwa soal ini adalah soal apa? Soal cerita pembagian. Nah, baik. Agar lebih paham lebih jauh, Bu Guru akan memperagakan seperti tadi. Ingat, soal cerita pembagian. Berarti pembagian itu adalah pengurangan berulang ya. Baik. Kita akan memperagakan cara penyelesaiannya ya. Baik. Bu Guru memiliki 24 pensil ya. 24 pensil nih, Bu Guru punya 24 pensil. Nih, kita hitung sama-sama ya. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24. Nah, ini Bu Guru punya pensil sebanyak 24 ya. Pertanyaannya, ini ada 24 pensil akan dibagikan kepada 4 anak ya. Anggaplah nanti di meja ini ada 4 anak ya. Caranya bagaimana? Jadi ingat, kita harus membagi sama banyak. Ada 24 berarti 1, ini ya. Nih masih ada ya. Lagi. Jadi ingat, pembagian adalah pengurangan berulang sampai habis. Oke. Masih ada lagi, kita teruskan. Lagi. Oke. Sekarang semua anak sudah dapat pensil dengan sama banyak. Sama banyak. Kita akan melihat satu anak itu memperoleh berapa ya? Kita lihat ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anak yang pertama dapat 6. Anak yang kedua 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anak yang kedua 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anak yang keempat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bagaimana anak-anak? Semua anak mendapatkan 4 pensil. Itu namanya sama banyak. Semuanya sama, 6 jumlahnya. Sudah mengerti? Jadi di rumah kalau ada soal cerita, bisa kalian selesaikan dengan menggunakan alat peraga yang ada di sekitar kalian. Gunakan peralatan yang ada di sekitar kalian. Baik, ini kita praktekkan tadi ya caranya. Sekarang kita akan melihat bagaimana kalau kita menuliskannya. Ya, kita lihat cara penyelesaiannya. Seperti tadi kalau perkalian kita kasih tanda silang, tanda kali. Sekarang soal cerita pembagian. Nah, cara penyelesaiannya adalah, perhatikan anak-anak. Ini ya, Bu Guru memiliki 24 pensil. Nah, ini angka 24. Kalian garis bawahi angka 24. Ingat ya, kalau pembagian itu adalah membagikan angka yang besar dengan angka yang kecil. Jadi cari di sini angka yang besar yang mana? 24 ya, 24. Tuliskan 24 di sini. Jadi bentuk pembagiannya adalah 24. Jadi yang besar ini kita pindahkan ke sini. Ini soal apa tadi? Pembagian. Kasih tanda bagi. Dibagi dengan berapa? Tadi dibagikan kepada berapa? Pada 4 orang. Nih. Tulis 4. Sama dengan berapa? Ya. Sekarang hasilnya berapa? Sudah, pelajaran yang lalu sudah diajarkan Bu Harti tentang cara menyelesaikan kalau sudah dalam bentuk kalimat matematika. Namanya kalimat matematika ya nak. Kalau ini namanya soal cerita. Sekarang kita tuliskan kalimat matematikanya. Berarti 24 dibagi 4. Hasilnya berapa? Setiap anak akan memperoleh berapa tadi? Memperoleh 6. Paham ya? Caranya adalah 24 dikurangi dengan 4 sampai habis. Sampai ketemu 0, baru kita berhenti. Hasilnya adalah dapat 6. Kemudian jangan lupa soal cerita itu ada jadinya. Jadinya ingat anak-anak tadi diambil dari pertanyaannya ini. Ya. Kalau kita menuliskan jadinya, ini kata tanyaannya tidak usah diikutkan. Ini tidak usah diikutkan kata tanyaannya. Jadi langsung kita mulai dari sini. Jadi banyak pensil yang diterima setiap anak adalah berapa? Adalah 6. Oke ya? Sudah paham semuanya? Baik, kita sekarang bermain kelereng. Ini yang sering anak-anak tanya. Dikali berapa Bu ya?
Coba kalau kalian lihat soal ini, perkalian apa penjumlahan? Soal cerita perkalian apa penjumlahan? Lihat. Kalau kita lihat soal ini, apa ciri-ciri yang kita lihat? Jumlah seluruhnya ini. Berarti ini adalah ada kata masing-masing. Berarti ini adalah soal cerita perkalian. Baik, soal cerita perkalian. Langsung Ahmad, Abdullah, dan Rahmat. Berarti itu ada berapa orang? Ada 3. Ada 3 orang, berarti 3. Ini 3 nama ini kita gantikan dengan angka 3. Ini yang sering membuat anak-anak itu bingung. Kok angkanya cuma 1? Nah, ini dibutuhkan lagi orang ketelitian lagi. Oh, ada 3 nama, berarti itu 3 orang. 3 orang ini digantikan dengan angka 3. Berarti 3 orang, 3 orang ini berencana bermain kelereng. Masing-masing mereka itu membawa 4 butir kelereng. Berapa jumlah kelereng seluruhnya? Baik, kita akan bermain kelereng sekarang ya. Nih. Ada berapa tadi? 3 anak. 3 anak bermain kelereng. 3 anak ya bermain kelereng. Masing-masing anak membawa 4. Nih ada 4. Kita sudah temukan ya. Angkanya berarti angka 3 dan 4. Oke, baik, kita lanjut. Kita bermain kelereng. Asik kan bermain sambil belajar? 1 anak itu membawa 4 kelereng, masing-masing membawa. Empat ya, 4. Oke, 3 anak kita menganggap ini ya. Piring ini adalah anaknya. 3 anak mau bermain kelereng. Masing-masing anak membawa 4. Pertanyaannya adalah berapa jumlah kelereng seluruhnya? Berapa jumlah seluruh kelereng yang ada? Setiap anak bawa 4. Kita mau lihat berapa seluruhnya. Kita lihat ya. 4. Berarti kita tambahkan berulang ya. 5, 6, 7, 8. 4 tambah 4, 8 ya. 4 tambah 4, 8. Kemudian tambahkan lagi. 9, 10, 11, 12. Jadi jumlah kelereng seluruhnya adalah 12. Sudah paham ya? Bahwa perkalian itu nanti berarti menjadi penjumlahan berulang, ditambahkan semua kelereng yang ada. Sedangkan tadi kebalikan, kalau pembagian dikurangi terus sampai habis. Baik, kalau kita tuliskan dalam bentuk tulisan ya, tampilkan dalam bentuk tulisan seperti ini. Yang perlu kalian pahami semua anak-anak ini nih, yang poin ini. Karena banyak yang kurang teliti kalau mengerjakan soal cerita. Kalau sudah ditampilkan seperti ini sudah mengalami kebingungan. Padahal kalau disebutkan 3 orang berarti itu 3. Berarti itu mewakili angka 3. Baik. Bentuk penyelesaiannya adalah bentuk perkaliannya gimana? Baik. Berarti tadi 3 kita tulis 3 ya. 3 kali 3 orang tadi diwakili 3. Kelerengnya masing-masing anak membawa 4. Berarti dikalikan 4. Ya, paham? 3 kali 4. Setiap anak membawa 4 berarti 4-nya ditambahkan sebanyak 3 kali. Hasilnya berapa? Ini sama dengan titik-titik ya. Berapa tadi? 12. Oke. Jangan lupa jadinya. Jadi ingat kalau kita menuliskan jadinya, kita lihat kembali dengan pertanyaannya ini.
Tuh ya, ini kalau menuliskan jadi dilihat yang ini. Jadi, nah, kata berapanya ini tidak usah dimasukkan. Langsung. Jadi jumlah seluruh kelereng ada 12. Bagaimana semua? Sudah paham dengan penjelasan Bu Guru? Gampang kan? Jadi asal kalian mau belajar, mau berlatih, mau teliti, itu soalnya akan menjadi lebih gampang. Baik, semuanya sudah pegang buku kan? Coba anak-anakku semua buka bukunya halaman 59. Di situ dijelaskan tentang materi ini dan tuh kita lihat ya. Kemudian perhatikan halaman 60. Coba dilihat halaman 60. Diperhatikan anak, ada soal di sini di halaman 59. Beni memetik 7 buah jambu. Udin memetik 7 buah jambu. Lani juga memetik 7 buah jambu. Berapa semua jambu? Sekarang diilustrasikan begini. Kemudian yang perlu kalian amati adalah yang di bawah ini. Coba anak-anakku semuanya perhatikan di sini. Kira-kira ada nggak kekeliruan di sini? Ada ya kekeliruan. Sudah sering Bu Harti sampaikan bahwa perkalian adalah penjumlahan berulang. Nah, yang di 7 tambah 7 tambah 7 berarti yang ditambahkan itu adalah angka 7. 7-nya ada 3, berarti yang benarnya adalah 3 dikali 7. Jadi ada kekeliruan ya anak-anak ya, mohon diperbaiki dan diingat ya. Baik, saya kira sampai di sini anak-anakku semuanya sudah paham. Sudah paham ya, jadi mari kita latihan terus agar kita lebih baik. Karena latihan akan membuat orang lebih terampil. Agar kalian lebih terampil lagi, silahkan dikerjakan bukunya. Buku tema 2 halaman 60 sampai 61. Kemudian halaman 135 sampai 136. Nah, setelah mengikuti penjelasan Bu Guru dari tadi, apa yang dapat kita simpulkan bahwa perkalian adalah penjumlahan berulang dan pembagian adalah pengurangan berulang. Perkalian dan penjumlahan itu saling berlawanan. Kalau perkalian hasilnya nanti jadi banyak, kalau pembagian nanti hasilnya menjadi lebih sedikit atau habis. Ya. Kemudian sebelum pelajaran kita tutup hari ini, sebagaimana kita tahu semua anak-anak bahwa saat ini kita masih dalam kondisi atau dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi sebelum kita akhir pelajaran, Ibu Guru ingatkan bahwa kita harus menjaga kesehatan kita, memutus mata rantai COVID-19 dengan 3M. Yang pertama, ya, menjaga jarak. Yang kedua adalah mencuci tangan. Dan yang ketiga adalah menggunakan masker. Jadi yang tugas tadi silahkan digunakan saja untuk latihan dan tidak perlu dikumpul. Dan nanti ada tugas khusus yang harus dikumpul sebanyak 5 nomor. Kalian silahkan tulis di buku tulis dengan mengikuti contoh penjelasan Bu Guru tadi. Dan jangan lupa dikumpulkan sesuai dengan waktunya. Karena kalau kalian tunda-tunda, nanti akan menumpuk semua tugasnya dan akan menjadi berat. Tetaplah semangat, karena dengan semangat kita akan menyelesaikan semua pekerjaan dengan tepat waktu dan tetaplah bahagia. Bu Guru akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.